Ada masa ketika hidup terasa baik-baik saja sebelum layar ponsel dinyalakan. Bangun, bekerja, pulang, sesekali makan enak, sesekali jajan kecil. Tidak ada yang terlalu spesial, tapi juga tidak buruk. Lalu pelan-pelan, ukuran cukup mulai bergeser. Bukan lagi apakah perut kenyang dan tagihan terbayar, tetapi apakah hidup terlihat menarik dibanding orang lain yang lewat di beranda. Setiap kali membuka aplikasi, selalu ada seseorang yang baru saja merayakan sesuatu. Naik jabatan, keliling tempat wisata, memamerkan kunci rumah, atau sekadar ngopi di sudut kafe yang pencahayaannya sempurna. Tangan otomatis menggulir, mata membandingkan, hati mulai bertanya pelan, kok kayaknya semua orang melaju lebih cepat, ya? Di saat yang sama, notifikasi dari bank mengingatkan bahwa saldo tidak ikut bergerak secepat yang terlihat di layar. Pelan-pelan muncul keinginan untuk mengejar. Bukan semata-mata karena ingin barang atau pengalamannya, tapi karena ingin merasa berada di frekuensi yang sama. Rasanya canggung jika di tongkrongan tidak tahu soal tempat makan baru, tidak ikut nonton konser yang lagi ramai dibahas, atau masih memakai ponsel lama ketika teman-teman lain sudah mengupgrade. Maka, saat undangan nongkrong datang, jawaban yang paling mudah adalah, yuk, meski di kepala sudah ada perhitungan panjang. Ada yang rela menggeser pos belanja bulanan demi satu foto di kafe populer. Ada yang memanfaatkan fitur bayar nanti supaya bisa ikut beli tiket festival musik, dengan pikiran, nanti juga ke cover gajian berikutnya. Ada juga yang sebenarnya lebih butuh istirahat di rumah, tapi merasa bersalah jika tidak hadir, takut dibilang menjauh atau berubah sejak bekerja. Di antara tawa dan obrolan yang mengalir, ada dompet yang diam-diam makin tipis. Yang menarik, tidak ada yang benar-benar tahu keadaan satu sama lain. Orang yang duduk di seberang meja mungkin juga sedang menghitung sisa saldo. Orang yang barusan upload story dari tempat mewah mungkin masuk ke mobil sambil memikirkan cicilan yang jatuh tempo. Namun karena semua hanya menampilkan bagian paling rapi dari hidupnya, masing-masing mengira dirinya lah yang paling tertinggal. Ada momen ketika kepura-puraan itu terasa menyesakan. Misalnya ketika melihat tagihan kartu yang membengkak hanya demi beberapa akhir pekan yang terasa Instagramable. Atau ketika menyadari bahwa pakaian yang dibeli karena diskon dan tren sebenarnya jarang dipakai. Ada sejenis hening di kepala saat menyadari betapa sering keputusan finansial diambil bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan kalimat, biar nggak kelihatan beda. Namun berhenti pun tidak semudah itu. Ikut arus memberikan rasa nyaman tertentu. Tidak perlu menjelaskan kenapa menolak ajakan, tidak perlu mengakui bahwa keuangan lagi seret, tidak perlu terlihat kurang berhasil di antara teman sebaya. Mengikuti ritme pergaulan kadang terasa seperti tiket masuk agar tetap dianggap bagian dari lingkaran yang sama, walaupun harga tiket itu dibayar dengan kegelisahan di akhir bulan. Di sisi lain, ada juga rasa iri halus yang sulit diakui. Saat melihat orang lain bisa liburan tanpa kelihatan pusing, makan di tempat mahal tanpa harus memotong pos lain, atau belanja barang yang untuk diri sendiri mungkin harus dicicil berbulan-bulan. Iri itu tidak selalu karena tidak senang melihat orang lain senang, tapi karena diam-diam berharap hidup sendiri bisa selonggar itu. Perasaan yang manusiawi, tapi sering disembunyikan di balik kalimat, seneng kok lihat kamu sukses. Di tengah semua perbandingan itu, kadang lupa bahwa yang sedang dilihat hanya potongan-potongan terbaik dari hidup orang, sementara yang dipegang sendiri adalah versi paling lengkap dari hidup kita. Kecemasan, kekurangan, dan hari-hari biasa yang tidak pantas masuk ke story. Wajar kalau terasa timpang. Rasanya seperti membandingkan film yang sudah diedit dengan rekaman mentah di belakang layar. Kalau sekarang ada masa ketika dompet terasa lebih berat bebannya daripada isinya, mungkin bukan karena kamu kurang berusaha, tapi karena standar normal yang pelan-pelan naik tanpa terasa. Dunia seolah mengharuskan semua orang bergerak cepat, harus sudah mapan di usia tertentu, harus sering jalan-jalan, harus punya sesuatu yang bisa dipamerkan. Dalam keheningan setelah layar ponsel dimatikan, barulah terdengar jelas bunyi napas yang sedikit terengah-engah mengejar semua itu. Mungkin cerita ini tidak memberi jawaban apa-apa. Tidak ada kesimpulan yang rapi tentang seberapa sering seharusnya nongkrong atau seberapa banyak boleh ikut tren. Tapi setidaknya, ada pengakuan bahwa keinginan untuk terlihat baik-baik saja di mata orang lain kadang datang dengan harga yang cukup mahal. Dan kalau suatu hari kamu memilih menutup aplikasi lebih cepat, menolak 1-2 ajakan, atau membiarkan diri tertinggal dari ramai-ramai sebentar demi menyelamatkan isi rekening, itu bukan berarti kamu gagal. Mungkin itu hanya cara kecil untuk bilang ke diri sendiri, "Gak apa-apa kok, hidupku gak harus selalu kelihatan seru buat bisa dijalani."